dalam rangka pertarungan kekuasaan di seputar Soekarno kala itu. Posisi pimpinan Angkatan Darat memang merupakan salah satu sasaran incaran, baik berdasarkan strategi politik maupun perkawinan kepentingan politik dengan ambisi pribadi. Terkait nama Soeharto, menurut penuturan Siti Suhartina Soeharto, yang mana ia adalah istri Soeharto, pernah ada lebih dari sekali dengan cara yang berbeda-beda yang menyampaikan semacam pancingan. Bagaimana kalau Pak Harto diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat? Itu karena sebagai Panglima Kostrat, Jenderal Soeharto selalu mewakili Menteri Pang-Ade dalam berbagai acara bila mana Ahmad Yani berhalangan. Pelantikan Brigjen Sumitro sebagai Panglima Mula Warman Februari tahun 1965 di Kalimantan Timur umpamanya dilakukan oleh Maijen Soeharto mewakili Menteri Panglima Angkatan Darat. Sebenarnya memang ada semacam tata cara yang merupakan kebiasaan dan disepakati antara Letnan Jenderal Ahmad Yani dengan Mayor Jenderal Soeharto, bahwa dalam keadaan tertentu bila Menteri Pang-Ade berhalangan, maka Panglima Kostratlah yang akan mewakili sebagai pimpinan Angkatan Darat. Suatu kebiasaan yang merupakan kelanjutan kebiasaan masa masih berlakunya SOB. Presiden Soekarno pun mengetahui hal ini, bahwa kemudian dalam konteks tersebut Soeharto kerap disebut-sebut sebagai pengganti Ahmad Yani kelak. Tentulah tidak mengherankan. Selain itu, beberapa jenderal AD lainnya merasa bisa membaca bahasa tubuh Soeharto dan menyimpulkan bahwa keinginan seperti itu ada juga pada diri Soeharto, betapapun samarnya. Sebenarnya Mayor Jenderal Soeharto adalah seorang yang tak mudah dibaca, apalagi dengan sekadar melihat ekspresi wajahnya dan atau sekedar berdasarkan ucapannya secara harfiah. Namun, di samping nama Soeharto, sampai September 1965 itu beredar pula sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai calon kuat untuk menjadi Menteri Panglima AD, terutama karena kedekatan secara pribadi dan langsung dengan Soekarno, ataupun karena dukungan kekuatan politik aktual. Beberapa tokoh PKI berkali-kali menyampaikan nama Mayor Jenderal Pranoto sebagai kandidat. Sementara itu, Soekarno sendiri pernah berbicara dengan nada menjanjikan jabatan Menteri Panglima AD itu kepada beberapa jenderal yang memegang komando. Di antaranya yang paling menonjol adalah Mayor Jenderal Ibrahim Aji yang saat itu menjabat sebagai Panglima Divisi Siliwangi, salah satu divisi terkemuka dan paling diperhitungkan kala itu. Nama Gatot Subroto yang pernah jadi Wakil Kasat, yang punya kedekatan khusus dengan Soekarno, jauh hari sebelumnya juga pernah disebut-sebut. Hanya saja Letnan Jenderal Gatot Subroto meninggal tahun 1962, tapi menjelang akhir September 1965, muncul nama baru ketika beredar kuat berita bahwa Soekarno akan mengangkat Mayor Jenderal Mursyid sebagai Menteri Pang-Ade yang baru, dan hal itu akan disampaikan Soekarno kepada Ahmad Yani yang menurut jadwal menghadap ke istana pada 1 Oktober pagi.